Di sebuah ruang tamu keluarga terpandang, suasana hening menyelimuti saat pembacaan wasiat dimulai. Semua mata menunggu, semua hati diliputi penasaran. Namun, ketenangan itu hancur seketika ketika seorang suami datang bersama Gundik dan bayinya. Rahasia lama terkuak, dan air mata pun tak terbendung. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Di sebuah rumah tua yang berdiri di tepi jalan kecil di pinggiran kota, suasana pagi itu terasa berbeda dari biasanya. Rumah itu milik keluarga Nyonya Ratna, seorang wanita paruh baya yang dikenal tegas, penuh kasih, sekaligus berhati waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. Bangunan rumah tampak kokoh meskipun dindingnya mulai memudar warnanya, dan beberapa kusen kayu menunjukkan bekas umur panjang, namun tetap menyimpan kesan hangat yang membuat siapapun merasa tenang begitu melangkah masuk. Jalan menuju rumah itu dipenuhi pohon-pohon rindang yang dedaunannya bergetar perlahan diterpa angin sore. Di halaman depan, beberapa kursi kayu tersusun rapi di bawah pohon besar, dan beberapa pot bunga dengan warna-warna cerah menambah kehidupan di tengah kesan klasik rumah itu. Pagi itu, udara terasa agak dingin, berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya yang hangat. Sebagian orang menganggap angin pagi ini membawa rasa sedih, dan bagi mereka yang mengenal Nyonya Ratna dengan baik, mereka bisa merasakan ada hal besar yang akan terjadi. Rumah itu, yang biasanya sunyi dan damai, kini dipenuhi suara langkah kaki yang tidak biasa, percakapan terbata-bata dari para kerabat yang datang dari jauh, dan desahan pelan mereka ketika menyadari hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari pembacaan wasiat. Para tamu datang satu persatu. Ada yang masih muda, ada yang sudah beruban. Wajah mereka memperlihatkan campuran rasa penasaran, kecemasan, dan sedikit ketakutan. Mereka membawa karangan bunga, tas, dan beberapa amplop. Namun, suasana menjadi sunyi ketika semua orang memasuki ruang tamu. Ruang tamu itu cukup luas, dengan karpet tebal berwarna merah marun yang sudah memudar warnanya. Dinding dipenuhi foto-foto keluarga dari generasi ke generasi, dan beberapa lemari kayu tua yang menyimpan piala, buku, dan benda-benda bersejarah. Lampu gantung di tengah ruangan berkilau lembut. Namun cahaya itu seakan menyoroti ketegangan yang memenuhi ruangan. Di sudut ruang tamu, duduk seorang wanita muda bernama Arini. Matanya menatap tenang ke arah jendela yang memandang halaman depan rumah. Arini bukan orang yang mudah terkejut atau panik. Bahkan di tengah suasana tegang seperti ini, dia tetap terlihat tenang. Namun, tatapannya tajam, dan setiap gerak-gerik orang di sekitarnya tidak lepas dari pengamatannya. Tangan Arini menggenggam tas kecil yang diselipkan di pangkuannya. Tas yang menyimpan dokumen penting dan beberapa benda pribadi. Meskipun tampak tenang di luar, di dalam hatinya ada rasa penasaran dan sedikit ketegangan. Dia tahu, hari ini akan menentukan banyak hal dalam hidupnya. Di sisi lain ruangan, beberapa kerabat mulai duduk sambil berbisik-bisik. Beberapa wajah tampak pucat. Beberapa menunduk malu karena mereka tahu hubungan mereka dengan Nyonya Ratna tidak selalu harmonis. Ada yang tampak cemas, menunggu hasil wasiat dengan harapan atau ketakutan akan kehilangan sesuatu yang mereka anggap berhak mereka dapatkan. Bisikan mereka tidak terdengar jelas di telinga Arini, karena dia fokus menenangkan diri dan mengatur napas agar tetap tenang. Tidak jauh dari Arini, tampak Jaya, suaminya, duduk dengan wajah tegang. Tangannya berkali-kali memainkan cincin di jarinya, tanda gelisah yang tidak bisa ia sembunyikan. Sejak menikah, hubungan mereka sering diliputi masalah kecil, namun tidak pernah separah hari ini. Jaya tahu, hari ini bukan hanya tentang warisan, tapi juga tentang rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Arini menatapnya sekilas, namun Jaya mengalihkan pandangannya, mencoba menenangkan diri meskipun jelas terlihat kegugupan di wajahnya. Lambat laun, kerabat yang hadir semakin banyak. Beberapa yang datang dari luar kota menyapa dengan senyum tegang, namun tidak ada yang benar-benar santai. Rumah yang biasanya hangat dan ramah kini berubah menjadi sarang ketegangan. Aroma dupa tipis menyelimuti ruangan, menyiratkan bahwa Nyonya Ratna, meskipun telah tiada, tetap ingin meninggalkan kesan ritual dan hormat di tengah keluarganya. Semua orang duduk dengan tertib,
mencoba mengatur posisi mereka agar bisa mendengar setiap kata dari pembacaan wasiat. Di sudut ruangan lain, terlihat beberapa kerabat yang tampak penasaran berlebihan. Mata mereka melirik satu sama lain, menebak-nebak siapa yang akan mendapatkan apa, siapa yang akan kecewa. Namun, ada juga yang tampak hening, menunduk sambil menahan rasa bersalah atau penyesalan yang mungkin selama ini mereka sembunyikan dari Nyonya Retna. Suasana menjadi lebih tegang ketika seorang pengacara bernama Pak Hendro memasuki ruangan dengan membawa amplop tebal berisi dokumen wasiat. Semua orang terdiam. Suara langkah Pak Hendro terdengar berat di lantai kayu, menandai momen yang akan mengubah hidup mereka. Arini tetap duduk tenang, meski hatinya mulai berdegup lebih cepat. Ia menatap setiap orang yang hadir, mencatat gerak-gerik mereka dalam diam. Beberapa orang tampak saling mencuri pandang, beberapa menunduk malu, dan beberapa mencoba tersenyum meskipun tidak tulus. Arini menyadari bahwa hari ini, rahasia akan terbongkar, dan keadilan ibu mertuanya akan terlihat jelas. Rumah tua itu, dengan dinding bersejarah dan benda-benda antiknya, kini menjadi saksi bisu ketegangan, rahasia, dan rasa penasaran yang memenuhi ruangan. Lambat laun, udara terasa semakin tegang. Bahkan suara angin di luar jendela seolah ikut menahan napas, membuat daun-daun pohon bergetar lebih kencang. Arini merasakan ada sesuatu yang besar akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Namun di balik rasa tegang itu, ada ketenangan yang membingungkan, ketenangan yang hanya dimiliki orang yang siap menghadapi kenyataan dan mengetahui bahwa kebenaran akan selalu terungkap pada waktunya. Suasana pagi itu, di rumah tua milik Nyonya Ratna, benar-benar terasa istimewa. Tidak ada yang menyangka bahwa hari yang terlihat biasa ini akan menjadi momen yang menentukan hidup banyak orang. Semua orang menunggu dengan campuran rasa penasaran, takut, dan harap, sementara Arini, dengan ketenangan yang menenangkan hati sendiri, menatap ke arah jendela, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Hari itu adalah awal dari perubahan besar, sebuah pembuka dari cerita yang penuh rahasia, ketegangan, dan emosi yang belum semua orang siap hadapi. Suasana di ruang tamu rumah tua itu semakin tegang ketika Pak Hendro, pengacara keluarga yang terkenal rapi dan tegas, memasuki ruangan. Setiap langkah kakinya di lantai kayu tua terdengar berat, seakan menandai momen yang akan menjadi titik balik bagi setiap orang yang hadir. Pak Hendro mengenakan jas gelap rapi, dasi tersusun rapi di lehernya, dan matanya yang tajam menatap seluruh kerabat yang hadir. Di tangannya tergenggam amplop coklat tebal, yang di dalamnya tersimpan dokumen penting, wasiat terakhir Nyonya Retna. Amplop itu sendiri terlihat biasa, namun aura pentingnya membuat semua orang menahan napas. Semua yang hadir perlahan-lahan menyesuaikan posisi mereka. Beberapa orang bergeser untuk duduk lebih dekat, seolah ingin memastikan bahwa tidak ada satupun kata yang terlewat. Beberapa menunduk, menahan ketegangan yang terasa hampir bisa disentuh di udara. Di sisi lain, Arini tetap duduk tenang, tangannya masih menggenggam tas kecil, matanya memperhatikan setiap detail, gerak-gerik orang lain, ekspresi wajah mereka, dan bahkan cara Pak Hendro membuka amplop itu. Ada sesuatu dalam ketenangan Arini yang membuatnya terlihat lebih kuat dibanding yang lain, seolah ia tahu bahwa apapun yang tertulis di dalam wasiat akan sesuai dengan keadilan yang telah diinginkan oleh Nyonya Retna. Di sekeliling ruangan, beberapa kerabat terlihat mulai berbisik-bisik. Suara mereka rendah, hampir seperti takut terdengar oleh orang lain, namun cukup untuk menambah ketegangan. Beberapa tampak saling bertukar pandang, mata mereka berbicara tanpa kata, menanyakan satu sama lain tentang kemungkinan isi wasiat. Ada yang menahan senyum, ada yang menunduk cemas, dan beberapa menatap kosong ke arah Pak Hendro dengan harap-harap cemas. Suasana sunyi di ruangan itu seolah dipenuhi aura pertanyaan yang tidak terjawab, ketidakpastian yang menunggu untuk segera terungkap. Di sudut lain, terlihat Jaya, suami Arini, duduk dengan wajah yang lebih tegang daripada sebelumnya. Tangannya terus-menerus bermain dengan cincin di jarinya, tanda kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sesekali ia menatap Arini, mencoba membaca ekspresinya, namun Arini hanya tersenyum tipis di sudut bibirnya. Ada rasa penasaran yang tersembunyi di matanya, seolah menantikan saat kebenaran akan terbongkar,
Kebenaran yang mungkin akan menghancurkan semua rencana Jaya selama ini. Pak Hendro membuka amplop perlahan. Suara gesekan kertas terdengar nyata di seluruh ruang tamu. Semua orang menahan napas. Tubuh mereka seakan menegang. Dan beberapa orang bahkan menunduk sedikit untuk menenangkan diri. Amplop itu terbuka. Dan di dalamnya terdapat beberapa lembar kertas tebal. Setiap lembar berisi tulisan rapi dan jelas. Pak Hendro mengangkat satu lembar. Menatapnya sejenak sebelum mulai membaca dengan suara yang tegas namun tetap lembut. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Hendro terasa berat. Membawa dampak yang perlahan-lahan membuat seluruh ruangan tersentak. Nama-nama disebut satu persatu. Dan setiap orang mencoba menahan perasaan mereka. Ada yang terlihat lega ketika mendengar namanya disebut. Ada yang menunduk kecewa. Dan ada yang matanya mulai berkaca-kaca karena sadar bahwa apa yang selama ini mereka harapkan mungkin tidak akan menjadi kenyataan. Arini, yang duduk di sudut ruangan, mendengarkan dengan seksama. Setiap kalimat yang diucapkan Pak Hendro memperkuat ketenangan dalam dirinya, membuatnya semakin yakin bahwa hari ini, keadilan yang selama ini dijaga ibu mertuanya akan terlihat jelas. Matanya terus mengamati Jaya, melihat setiap perubahan ekspresi wajahnya, setiap gerakan tangan, dan setiap tanda gelisah yang muncul. Arini tidak hanya menunggu hasil wasiat, tetapi juga mengamati konsekuensi dari rahasia dan kebohongan yang selama ini tersembunyi. Di sisi lain, beberapa kerabat yang hadir mulai menunjukkan tanda-tanda kecemasan yang semakin nyata. Beberapa menutup mulut mereka dengan tangan, seolah ingin menahan kata-kata yang ingin keluar. Beberapa lainnya menggigit bibir, mencoba menahan emosi yang mulai memuncak. Ruangan itu terasa panas meskipun udara dari jendela yang terbuka membawa angin sejuk. Semua orang seakan merasakan bahwa momen ini lebih dari sekadar pembagian harta. Ini adalah momen pengungkapan rahasia, momen yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pak Hendro melanjutkan membaca setiap kata dengan perlahan, memastikan bahwa semua orang bisa mendengar dengan jelas. Ia menekankan beberapa kata penting. Dan setiap penekanan membuat hati orang yang mendengarnya berdebar kencang. Bahkan beberapa orang yang awalnya terlihat santai kini mulai menegang, menyadari bahwa mereka berada di ambang keputusan penting yang akan menentukan nasib mereka. Arini tetap tenang, namun hatinya mulai merasakan ketegangan yang lebih dalam. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan menerima hasil wasiat dengan lapang dada. Beberapa mungkin akan marah, beberapa mungkin akan menangis, dan beberapa mungkin akan mencoba membela diri. Namun Arini telah siap untuk menghadapi semua itu, karena ketenangan yang dia miliki bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari pengalaman, pengamatan, dan kepercayaan yang diberikan oleh ibu mertuanya selama bertahun-tahun. Di luar jendela, angin bergerak lebih kencang, membuat dedaunan pohon berdesir keras. Suara itu, meskipun dari alam, seakan menambahkan ketegangan di dalam ruangan. Aroma dupa tipis masih terasa, membawa kesan ritual yang dalam dan memberi tanda bahwa momen ini bukan sekadar acara formal, tetapi juga momen sakral bagi keluarga. Semua orang merasakan ketegangan itu, dan beberapa menunduk, menenangkan diri sebelum mendengar kata-kata berikutnya. Sementara itu, Jaya mulai menatap beberapa kerabat lain dengan wajah panik. Ia tahu, jika rahasianya terbongkar, tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya. Wajahnya pucat, dan napasnya mulai terasa cepat. Ia mencoba mengatur posisi duduk, mencoba tampak tenang, namun setiap gerakan kecilnya terlihat oleh Arini, yang menyimpan senyum tipis namun penuh arti. Ketegangan itu bukan hanya tentang harta warisan, tetapi tentang kebenaran yang akan segera terbuka, kebenaran yang selama ini Jaya sembunyikan dari semua orang. Pak Hendro berhenti sejenak, menatap seluruh orang di ruangan, memberi mereka waktu untuk mencerna setiap kata yang telah dibacakan. Hening yang terjadi sesaat itu begitu tebal, terasa seperti bisa dipotong dengan pisau. Semua orang menahan napas, tubuh mereka tegang, dan pikiran mereka berputar, mencoba membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Arini memanfaatkan jeda itu untuk menenangkan diri, menarik napas dalam, dan memperkuat ketenangan batinnya. Ruangan itu terasa seperti dunia kecil yang penuh rahasia dan ketegangan. Semua mata tertuju pada Pak Hendro dan dokumen di tangannya, sementara setiap orang mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan yang akan datang. Ketegangan itu bukan hanya tentang materi atau harta,
Itu tentang pengungkapan kebenaran, tentang menghadapi konsekuensi dari rahasia yang disembunyikan, dan tentang bagaimana setiap orang akan menanggung hasil dari keputusan yang dibuat oleh Nyonya Ratna sebelum meninggal. Di tengah ruangan yang dipenuhi ketegangan itu, mata semua orang terkadang tersapu pada Jaya, suami Arini. Wajahnya tampak tegang. Garis-garis kecemasan tergambar jelas di dahinya. Jaya selalu dikenal sebagai pria yang tampak tenang di permukaan. Namun siapa yang tahu, di balik senyumnya terdapat sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Sejak menikah dengan Arini, hubungannya dengan sang istri sering diliputi konflik kecil yang seakan tidak penting bagi orang lain. Tapi bagi Arini, itu adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketegangan ini bukan karena warisan atau wasiat, tetapi karena rahasia yang Jaya bawa sendiri. Rahasia yang berakar dari kebohongan dan pengkhianatan yang lama tertanam. Arini, di sisi lain, duduk dengan tenang, namun tatapannya tajam. Mata cokelnya yang lembut bisa menembus lapisan topeng yang dipakai Jaya setiap hari. Selama bertahun-tahun, Arini belajar membaca gerak-gerik suaminya. Dari nada suaranya, cara dia menunduk, hingga detik-detik ketika tangan Jaya tanpa sadar bermain dengan cincin atau dasinya. Hubungan mereka terlihat normal bagi orang luar, bahkan manis di beberapa kesempatan. Namun nyatanya di balik itu semua tersimpan retakan yang dalam. Retakan yang tidak tampak oleh siapapun kecuali Arini sendiri. Hari ini, dengan semua orang hadir, ketegangan itu menjadi semakin nyata. Arini menahan napas sejenak, memusatkan perhatian pada setiap gerak-gerik Jaya. Dia menyadari bahwa suaminya merasa cemas, bukan hanya karena pembacaan wasiat, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Ketakutan akan pengungkapan rahasia yang telah lama disembunyikan. Arini tahu, rahasia itu bisa menghancurkan citra Jaya di hadapan keluarga, mengubah cara semua orang memandangnya, dan mungkin membuatnya kehilangan segalanya yang selama ini ia genggam dengan licik. Jaya, yang duduk sedikit membungkuk, tampak berusaha menenangkan diri. Namun setiap kali Pak Hendro mengangkat dokumen atau menyebut nama, matanya menyorot tajam ke arah Arini, seakan mencari petunjuk apakah istrinya mengetahui sesuatu. Dalam hati, Jaya merasa terjepit. Dia sadar bahwa di hadapan keluarga, setiap tindakannya akan menjadi sorotan, setiap kata-kata yang ia ucapkan bisa digunakan melawan dirinya. Rasa takut itu terlihat jelas di wajahnya, dan itu membuat beberapa kerabat yang hadir menatapnya dengan rasa penasaran, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi antara suami dan menantu ini. Seiring waktu berjalan, Arini semakin memperhatikan detail kecil yang diabaikan oleh orang lain. Cara Jaya mengatur posisi duduknya, cara tangannya bergerak, bahkan gerakan matanya yang sesekali melirik ke arah lain, semua itu menandakan kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Arini menyadari bahwa hubungannya dengan Jaya bukan hanya soal pernikahan biasa. Itu adalah pertarungan psikologis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dan hari ini, di ruang tamu yang sunyi namun tegang itu, pertarungan itu semakin nyata, terlihat jelas oleh siapapun yang teliti memperhatikan. Di sisi lain, beberapa kerabat mulai menebak adanya ketegangan antara Jaya dan Arini. Mereka bisa merasakan aura persaingan yang halus namun tajam, ketegangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Namun, mereka juga tidak tahu akar masalahnya. Mereka hanya melihat ekspresi wajah Jaya yang pucat dan gelisah, dan Arini yang duduk tenang tapi matanya memancarkan kekuatan yang menakutkan bagi siapapun yang mencoba mengusik. Kontras itu membuat sebagian kerabat merasa tak nyaman, sementara sebagian lainnya diam-diam merasa penasaran, ingin tahu rahasia apa yang tersembunyi di balik pernikahan pasangan itu. Arini sendiri, meskipun tampak tenang, merasakan denyut jantungnya meningkat. Dia mengingat semua kejadian selama beberapa tahun terakhir, pertengkaran kecil yang tampak sepele, malam-malam ketika Jaya pulang larut tanpa alasan jelas, senyum tipis yang menyembunyikan sesuatu, dan pesan-pesan yang disembunyikan dari matanya. Semua itu kini membentuk gambaran yang jelas di pikirannya. Jaya bukanlah orang yang sepenuhnya jujur, dan rahasia yang dia bawa mungkin akan terbongkar di hadapan keluarga pada hari itu. Ketegangan batin Arini tidak terlihat oleh orang lain, namun setiap gerakan kecilnya, cara tangannya menyentuh tas kecil, cara ia menahan napas sejenak, menunjukkan bahwa dia sadar akan kekuatan momen ini. Jaya menyadari bahwa setiap gerakannya diamati.
Ia mencoba menenangkan diri dengan menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan mengingat hal-hal kecil yang mungkin bisa menutupi rasa bersalahnya. Namun Arini, yang duduk dengan ketenangan seperti patung, memancarkan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Tatapan Arini, walau sederhana, menembus lapisan topeng Jaya. Dan Jaya tahu, semua kebohongannya, semua rahasianya, berada di ambang pengungkapan. Hari itu bukan hanya tentang warisan ibu mertuanya, tetapi juga tentang ujian terbesar dalam hubungan mereka. Ujian yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Seiring Pak Hendro menyiapkan dokumen untuk dibaca, Arini memanfaatkan momen itu untuk menenangkan pikirannya. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan membiarkan semua emosi yang membanjiri hatinya mengalir sebentar. Ia sadar bahwa hari ini bukan hanya tentang wasiat, tetapi tentang keadilan, tentang mengungkap kebenaran yang telah lama disembunyikan. Dan di tengah ketegangan itu, Arini tetap duduk dengan elegan, siap menghadapi setiap kejutan, siap menatap mata suaminya tanpa rasa takut, dan siap menerima apapun yang akan terjadi. Kerabat lain mungkin tidak menyadari detail hubungan ini, namun suasana tegang itu terasa bagi semua yang hadir. Setiap tatapan Jaya yang gugup, setiap senyum tipis Arini, dan setiap gerakan Pak Hendro menambah lapisan ketegangan yang menumpuk di ruangan itu. Bahkan bayi yang belum lahir pun, jika bisa merasakan, mungkin akan menangis karena atmosfer emosional yang berat. Rumah tua itu, yang biasanya tenang dan penuh kenangan, kini menjadi arena di mana hubungan antara suami dan istri diuji, di mana rahasia yang disembunyikan selama bertahun-tahun berada di ambang pengungkapan, dan di mana setiap orang hadir untuk menyaksikan kebenaran yang akan terungkap. Arini mengingat kembali pesan-pesan dan nasihat yang diberikan oleh ibu mertuanya, Nyonya Retna. Percayalah pada diri sendiri, dan jangan biarkan siapapun merusak kehormatanmu. Itu selalu terngiang di telinganya. Pesan itu membuatnya merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Ia tahu bahwa hari ini, bukan hanya harta yang akan dibagi, tetapi juga moral, martabat, dan kebenaran yang akan ditetapkan. Dan di tengah ketegangan itu, Arini merasa tenang, karena ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia akan mampu menanganinya dengan kepala tegak. Suasana di ruang tamu rumah tua itu kini semakin berat. Setiap langkah kaki yang terdengar di lantai kayu tua seolah bergema, menambah ketegangan yang telah terasa sejak Arini dan Jaya memasuki ruangan. Hening yang menguasai sebagian besar ruang tamu membuat setiap bisikan terdengar jelas. Setiap desahan terasa nyata, seakan rumah itu hidup dan ikut merasakan tekanan yang hadir di antara para kerabat. Bahkan cahaya dari lampu gantung yang lembut menambah kesan dramatis, membiaskan bayangan di dinding dan membuat ruang tamu tampak seperti panggung teatrikal tempat semua emosi akan dimainkan. Arini duduk dengan ketenangan yang hampir patung, namun matanya menangkap setiap gerak-gerik di sekeliling. Ia memperhatikan kerutan di dahi Jaya, cara tangannya menggenggam kursi dengan tegang, dan sesekali detik matanya yang menatap ke arah lemari kayu tua, seolah mencari pelarian dari kenyataan yang akan segera menimpanya. Dalam hatinya, Arini merasakan gelombang campuran, penasaran, sedikit tegang, namun lebih dominan adalah rasa tenang yang menguatkan keyakinannya. Ia tahu, emosi yang akan muncul di ruangan ini akan menjadi saksi dari keadilan yang selama ini dijaga oleh ibu mertuanya. Di sudut ruangan lain, beberapa kerabat mulai menunjukkan ekspresi yang lebih nyata. Ada yang menahan napas, menggigit bibir, dan menunduk malu. Ada yang tampak menatap ke arah Arini dan Jaya dengan pandangan campur aduk, penasaran, takut, dan sedikit iri. Beberapa kerabat tua yang sudah mengenal Nyonya Ratna sejak lama, matanya berkaca-kaca, menyadari bahwa hari ini bukan hanya tentang harta atau dokumen, tetapi tentang pengungkapan nilai-nilai, keputusan moral, dan pesan yang telah lama disampaikan oleh Nyonya Ratna melalui setiap tindakan dan kata-katanya selama hidupnya. Pak Hendro, pengacara yang memegang dokumen wasiat, berdiri di depan ruangan. Suara seragamnya terdengar jelas ketika ia memanggil semua orang untuk menyesuaikan posisi duduk. Ia menatap setiap orang, memastikan bahwa mereka siap untuk mendengar kata-kata terakhir dari Nyonya Ratna. Semua orang menyesuaikan posisi mereka. Beberapa menyilangkan tangan, beberapa menunduk, dan beberapa menatap kosong ke arah lantai.
Hening itu terasa panjang, seperti jeda sebelum badai yang akan menghancurkan keheningan dengan gelombang emosi yang kuat. Jaya semakin gelisah. Tangannya tidak bisa diam, seringkali tanpa sadar memijat pelipisnya atau memainkan cincin di jarinya. Napasnya terdengar cepat, meski ia berusaha menahannya. Beberapa kerabat di sekitarnya mulai menyadari kegelisahannya, dan pandangan mereka mengarah ke Arini. Arini, tetap tenang, duduk seperti pilar yang kuat, menatap Jaya tanpa sepatah kata pun. Di balik senyumnya yang tipis, ada rasa percaya diri yang menandakan bahwa ia sudah mengetahui banyak hal-hal yang Jaya pikir tersembunyi dan tidak diketahui orang lain. Seiring Pak Hendro membuka amplop tebal berisi dokumen, suasana menjadi lebih tegang. Suara kertas yang digesekkan terdengar jelas, memecah hening yang sebelumnya menakutkan. Semua orang menahan napas, menunggu kata-kata pertama yang akan keluar dari mulut Pak Hendro. Beberapa kerabat menunduk, menutup mata, atau menahan napas seolah tidak siap untuk mendengar kenyataan yang mungkin akan mengejutkan mereka. Ada yang merasakan detak jantungnya meningkat, tangan mulai berkeringat, dan perasaan takut bercampur penasaran membanjiri pikiran mereka. Di luar jendela, angin berdesir lebih kencang, membuat daun-daun pohon menabrak jendela dan menghasilkan suara berulang yang menambah dramatisasi suasana. Aroma dupa tipis masih menyelimuti ruangan, memberi kesan ritual yang mendalam dan sakral. Semua elemen itu, lampu, angin, bau dupa, suara langkah, dan detak jantung manusia yang meningkat, bergabung menjadi satu harmoni ketegangan emosional yang membuat setiap orang hadir merasakan intensitas situasi yang hampir bisa dipegang. Arini menatap sekeliling ruangan, mencatat setiap ekspresi, setiap gerakan, dan setiap perubahan warna wajah kerabat yang hadir. Ia tahu, emosi setiap orang akan memuncak pada momen yang tepat. Beberapa orang yang selama ini diam, kini mulai menampakkan wajah gugup mereka. Ada yang mulai menahan tangis, ada yang menyilangkan tangan untuk menenangkan diri, dan ada yang sesekali menoleh ke Jaya, seakan ingin mencari kepastian tentang apa yang sedang terjadi. Jaya menyadari bahwa semua mata kini tertuju padanya. Ia merasakan beban yang luar biasa, lebih dari sekadar ketegangan menghadapi pembacaan wasiat. Ia sadar bahwa rahasianya, kebohongannya, dan pengkhianatannya bisa terbongkar di hadapan semua orang. Napasnya semakin cepat. Keringat mulai muncul di dahi, dan detak jantungnya terasa begitu kuat. Di sisi lain, Arini tetap duduk tenang, memberi kesan bahwa ia menguasai situasi. Ketegangan yang muncul dari Jaya tidak lepas dari pengamatan Arini, yang memanfaatkan setiap momen untuk memahami lebih jauh kondisi psikologi suaminya. Kerabat lain mulai bergumam pelan, saling bertukar pandang, dan beberapa menunduk cemas. Mereka merasa bahwa apa yang sedang terjadi lebih dari sekadar pembacaan harta. Ini adalah pertunjukan emosi yang melibatkan cinta, pengkhianatan, ketakutan, dan keadilan. Beberapa yang biasanya tenang, kini terlihat gemetar, menahan perasaan yang muncul dari situasi yang tidak biasa. Suasana emosional ini menyelimuti seluruh ruangan, membuat setiap orang, bahkan yang diam sekalipun, merasakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Pak Hendro mengambil napas sejenak sebelum mulai membaca dokumen. Ia menatap Arini dan Jaya, memastikan mereka siap. Semua orang menahan napas, tubuh mereka menegang, dan pikiran mereka berputar, membayangkan apa yang akan diungkapkan. Suasana emosional ini menumpuk, menekan setiap orang dengan intensitas yang berbeda. Beberapa merasa takut, beberapa penasaran, beberapa gelisah, dan beberapa seperti merasakan campuran semuanya sekaligus. Arini tetap tenang. Matanya menatap Jaya tanpa rasa takut. Ia tahu bahwa hari ini, lebih dari sekadar harta, kebenaran akan terungkap. Ia merasakan kepuasan yang samar-samar muncul dalam hatinya, karena ketenangan ini adalah hasil dari kesiapan mental, pengalaman masa lalu, dan kepercayaan pada pesan yang selalu diajarkan ibu mertuanya. Ia duduk seperti patung yang anggun, namun dalam diam, kekuatannya mampu menahan badai emosi yang melingkupi ruangan. Detik-detik sebelum pembacaan dimulai terasa lambat. Semua orang merasakan bahwa momen ini adalah titik balik, bahwa apapun yang akan dibaca dari dokumen itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Suara napas terdengar jelas, langkah kaki di lantai kayu terasa berat, dan aroma dupa semakin pekat,
menguatkan suasana sakral dan emosional. Tidak ada yang berani bersuara, seolah dunia menahan napas bersamaan dengan mereka. Jaya, dalam diamnya, merasakan beban yang semakin berat. Ia sadar, rahasianya tidak bisa disembunyikan lebih lama. Detik-detik ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Ujian yang tidak bisa dihindari, ujian yang akan mengungkapkan kebenaran kepada semua orang yang hadir. Matanya mencari-cari Arini, berharap menemukan celah atau tanda kelemahan. Namun yang ia temukan hanyalah ketenangan yang mengintimidasi. Ia merasa terjebak, dan tekanan itu hampir tak tertahankan. Ketika suasana ruangan sudah terasa menegang akibat pembacaan wasiat yang sebentar lagi dimulai, pintu ruang tamu mendadak terbuka dengan suara gesekan engsel yang keras. Semua mata yang tadinya tertuju pada Pak Hendro dan dokumen wasiat beralih ke arah pintu. Sejenak, ruangan itu hening, dan detik itu terasa seperti waktu berhenti. Masuklah Jaya, suami Arini, tetapi kali ini bukan sendiri. Di belakangnya, seorang wanita muda tampak menggenggam erat lengan Jaya, sementara di pelukannya ada seorang bayi yang menangis pelan. Suasana yang awalnya tegang berubah menjadi kaget dan bingung dalam sekejap. Wanita itu bernama Sinta. Parasnya terlihat muda dan bercahaya. Namun di mata sebagian kerabat, ada kilatan ketakutan dan kebingungan. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar, dan matanya sesekali menatap ke arah kerabat lain, seolah mencari perlindungan atau simpati. Bayi yang digendongnya menangis, suaranya nyaring dan penuh ketidakpastian, menambahkan lapisan ketegangan yang baru. Semua orang yang hadir terdiam, tak ada yang berani bersuara. Suara tangisan bayi itu seakan menembus setiap sudut ruangan, menyadarkan semua orang bahwa momen yang mereka tunggu-tunggu tidak akan lagi berjalan seperti yang mereka bayangkan. Arini, yang duduk di sudut ruang tamu, tidak bisa menahan tawa kecil yang terdengar seperti gemerisik lembut di tengah keheningan. Matanya bersinar, namun bukan karena senang biasa, melainkan karena rasa puas yang muncul dari pengetahuan bahwa ibu mertuanya telah meninggalkan kejutan yang tak disangka. Ia menatap Jaya, suaminya, dan Sinta, menyadari bahwa rencana dan rahasia yang tersembunyi selama bertahun-tahun kini mulai terbongkar dengan sendirinya. Arini tahu bahwa hari itu akan menjadi momen pengungkapan total, dan ia merasakan campuran kepuasan dan ketenangan batin yang sulit dijelaskan. Para kerabat yang hadir mulai berbisik-bisik, beberapa menunduk malu, beberapa saling menatap dengan ekspresi tak percaya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jaya, yang selama ini tampak rapi dan sopan, memiliki rahasia yang sedemikian besar. Tidak hanya selingkuhan, tetapi juga seorang anak yang selama ini tidak diketahui keluarga. Beberapa kerabat mulai menahan rasa marah atau jijik, menekan emosi mereka agar tetap terlihat sopan. Hanya beberapa yang tidak bisa menahan ekspresi mereka, mata membelalak, mulut terbuka setengah, dan tangan gemetar. Jaya sendiri terlihat panik. Wajahnya pucat, garis-garis kecemasan semakin jelas, dan napasnya terdengar berat. Ia sadar, semua kebohongan dan rahasianya kini terbuka di hadapan semua orang yang hadir, termasuk istri yang selama ini ia kira tidak mengetahui apapun. Tangannya gemetar saat ia mencoba menyesuaikan posisi tubuh, mencoba mencari cara untuk mengalihkan perhatian atau menenangkan situasi, namun semua orang menatapnya, dan tidak ada satupun gerakan kecilnya yang lolos dari pengamatan Arini. Sinta, di sisi lain, terlihat seperti anak kecil yang tersesat. Bayi yang digendongnya menangis keras, seolah merasakan ketegangan dan kebingungan di sekitarnya. Ia mencoba menenangkan bayi itu, menggoyangkan tubuhnya pelan, namun tangisan itu justru semakin menambah dramatisasi situasi. Suasana menjadi semakin berat karena suara tangisan bayi bercampur dengan bisikan dan desahan dari para kerabat, membuat ketegangan emosional semakin tebal. Arini menahan senyum. Matanya menatap Jaya tanpa rasa takut. Ia tahu, kehadiran Sinta dan bayi itu akan menghancurkan citra Jaya di mata keluarga. Semua kerabat menyadari bahwa hari itu bukan hanya pembacaan wasiat biasa. Ini adalah pengungkapan rahasia, penghakiman moral, dan momen di mana keadilan ibu mertuanya mulai terlihat jelas. Arini merasakan kepuasan yang mendalam, karena ketenangan yang ia miliki bukan berasal dari harta atau posisi, melainkan dari fakta bahwa kebenaran telah muncul tepat di depan matanya. Kerabat lain mulai bereaksi dengan cara yang berbeda-beda.
Beberapa menatap dengan jijik, beberapa menunduk dan menahan napas, sementara beberapa saling berbisik, menebak bagaimana Jaya bisa sampai sejauh itu. Ada yang merasa kasihan pada Sinta dan bayi, tetapi rasa jijik dan marah terhadap Jaya lebih dominan. Ekspresi wajah mereka tampak seperti gelombang emosi yang berbeda-beda namun saling bertabrakan, menambah drama yang hampir bisa dirasakan secara fisik oleh semua orang di ruangan itu. Pak Hendro, yang biasanya tegas dan dingin, menatap ke arah Jaya dan Sinta dengan pandangan yang menimbang. Ia menyadari bahwa momen ini bukan hanya soal membaca dokumen, tetapi juga soal menenangkan ketegangan psikologis yang kini melonjak tinggi. Ia menunduk sejenak, menyiapkan dirinya untuk membacakan wasiat, tetapi sadar bahwa pembacaan akan menjadi lebih dramatis karena kehadiran pihak ketiga yang tak terduga ini. Semua orang menyadari bahwa sekarang momen itu bukan hanya tentang pembagian harta. Ini adalah momen pengungkapan, momen yang menguji kesabaran, emosi, dan moral semua yang hadir. Jaya mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Ia membuka mulut, menutupnya lagi, dan hanya bisa menunduk. Bayi yang menangis menambah tekanan emosional, membuat ruangan seperti dipenuhi energi tegang yang tak bisa diabaikan. Arini menatapnya dengan tajam, menahan diri untuk tidak tertawa terlalu keras. Tapi dalam hati ia merasakan kepuasan yang mendalam. Ia tahu, hari itu bukan hanya tentang harta warisan, tetapi tentang keadilan yang akhirnya menemukan jalannya. Beberapa kerabat yang merasa jijik mulai menatap Sinta dan bayi dengan ekspresi campur aduk. Ada rasa kasihan, tapi lebih dominan adalah rasa marah terhadap Jaya. Mereka menatapnya seperti menatap seseorang yang telah menghancurkan kepercayaan dan kehormatan keluarga. Bahkan beberapa kerabat tua yang biasanya bijaksana tampak terkejut. Matanya membelalak, dan tangan mereka menempel di dada, menahan gelombang emosi yang muncul. Arini duduk dengan tenang, merasakan detak jantungnya meningkat hanya sedikit, tapi tidak sampai kehilangan kendali. Ia menyadari bahwa hari ini adalah momen puncak dari semua pengamatan, kesabaran, dan strategi yang telah dipelajari selama bertahun-tahun. Dengan senyum tipis, ia menatap Jaya, menatap Sinta, dan menatap semua kerabat yang hadir, menyadari bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya, ia memiliki kendali moral dan psikologis atas situasi ini. Di luar jendela, angin berdesir lebih kencang lagi. Suara dedaunan yang menabrak jendela seolah mengiringi ketegangan yang memuncak di dalam ruangan. Aroma dupa tipis semakin terasa, memberikan kesan sakral yang menguatkan nuansa dramatis. Bayi yang menangis menambah suara alami yang memecah hening, dan semua elemen itu bergabung menjadi harmoni ketegangan emosional yang menyelimuti setiap orang. Ruangan yang semula penuh ketegangan kini berubah menjadi arena emosi yang tak terkendali. Detik-detik itu seolah membeku ketika semua mata tertuju pada Jaya yang berdiri canggung di pintu bersama Sinta dan bayi yang digendongnya. Setiap orang di ruang tamu itu merasakan kombinasi kaget, jijik, takut, dan penasaran yang bercampur menjadi satu gelombang emosional yang hampir tak bisa ditahan. Beberapa kerabat menunduk, mencoba menenangkan diri dari kejutan yang luar biasa ini, sementara yang lain menatap Jaya dan Sinta seolah ingin mengekspresikan kemarahan dan ketidakpercayaan mereka secara langsung. Arini duduk dengan tenang di kursinya, tetapi dalam hatinya, ada kepuasan yang dalam. Matanya memancarkan cahaya yang sulit diartikan, bukan amarah biasa, bukan pula kebencian murni, melainkan rasa puas yang berasal dari pengetahuan bahwa ibu mertuanya telah menyiapkan sesuatu yang membuat kebenaran terungkap dengan cara yang tak terduga. Ia menatap Jaya dengan tajam, mencatat setiap perubahan ekspresi wajahnya, setiap gerakan tangan, dan setiap detik kegelisahan yang ia pancarkan. Arini tahu, hari itu adalah momen puncak di mana rahasia yang selama ini tersembunyi akan terbuka sepenuhnya. Jaya, yang awalnya tampak panik, kini mulai terlihat putus asa. Napasnya cepat dan tidak beraturan, wajahnya pucat, dan keringat menetes dari pelipisnya. Ia menyadari bahwa semua orang di ruangan itu menatapnya, menilai setiap gerakannya. Tangannya gemetar ketika mencoba menahan diri agar tidak tersandung kata-kata atau tindakan yang akan memperburuk situasi. Namun kehadiran Sinta dan bayi di sampingnya menambah tekanan psikologis yang hampir tak tertahankan. Ia sadar bahwa rahasia yang selama ini ia sembunyikan bukan hanya soal perselingkuhan,
tetapi juga tentang pengkhianatan terhadap keluarga yang kini akan terekspos di hadapan semua kerabat. Sinta, wanita muda di sisi Jaya, tampak cemas dan ketakutan. Bayi yang digendongnya menangis keras, menambah dramatisasi situasi. Wajahnya pucat, bibir gemetar, dan matanya sesekali menatap ke arah Arini dan kerabat lain seakan mencari perlindungan atau simpati. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya menjadi saksi bagi rahasia Jaya, tetapi juga menjadi pusat perhatian dan penilaian semua orang di ruangan. Sinta merasakan tekanan yang begitu berat, seakan seluruh energi negatif di ruang tamu itu tertuju padanya. Para kerabat yang hadir mulai bereaksi dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa menatap Jaya dengan pandangan penuh kemarahan, beberapa menutup mata mereka dan menahan napas, sementara yang lain saling berbisik, mencoba menebak apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang merasakan jijik, ada yang merasa kasihan pada Sinta dan bayi, namun perasaan marah terhadap Jaya lebih dominan. Gelombang emosi itu saling bertabrakan, menciptakan suasana yang hampir bisa dirasakan secara fisik oleh semua orang di ruangan itu. Pak Hendro, pengacara yang memegang dokumen wasiat, menyadari bahwa momen ini akan jauh lebih dramatis daripada yang ia bayangkan. Ia menunduk sejenak, menyiapkan diri untuk membaca wasiat, tetapi sadar bahwa pembacaan itu akan diwarnai oleh ketegangan yang baru saja muncul. Ia menatap Arini, yang duduk dengan tenang, dan kemudian ke Jaya dan Sinta, memastikan bahwa mereka siap untuk menghadapi konsekuensi dari pengungkapan yang akan terjadi. Semua orang menahan napas, tubuh mereka menegang, dan pikiran mereka berputar, membayangkan gelombang emosi yang akan muncul saat kata-kata wasiat diucapkan. Arini menahan senyum. Matanya menatap Jaya tanpa rasa takut. Ia merasakan kepuasan yang samar-samar muncul dalam hatinya, karena kehadiran Sinta dan bayi secara tidak langsung menegaskan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ia tahu bahwa rahasia yang selama ini dijaga Jaya kini mulai terbuka dengan sendirinya. Arini menyadari bahwa momen ini bukan sekadar tentang harta warisan, tetapi tentang keadilan, pengungkapan moral, dan kemenangan kebenaran atas kebohongan. Kerabat lain yang hadir mulai bereaksi secara emosional. Beberapa menahan tangis, beberapa menyilangkan tangan untuk menenangkan diri, dan beberapa menatap kosong ke arah Jaya, seolah ingin menegur atau menghukumnya. Ada yang berbisik di telinga kerabat lain, mencoba memahami bagaimana Jaya bisa sampai sejauh ini. Beberapa kerabat tua tampak terkejut, matanya membelalak, dan tangan mereka menempel di dada, menahan gelombang emosi yang muncul. Suasana emosional ini menyelimuti seluruh ruangan, membuat setiap orang merasakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Jaya semakin gelisah. Ia mencoba menenangkan diri, menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan mengingat hal-hal kecil yang mungkin bisa menutupi rasa bersalahnya. Namun Arini duduk seperti patung yang anggun, tatapannya memancarkan ketenangan yang mengintimidasi. Setiap gerakan Jaya diamati, setiap ketakutan dan kecemasan tercermin di wajahnya. Ia sadar, tidak ada yang bisa menyembunyikan apapun di hadapan Arini pada momen ini. Sinta mencoba menenangkan bayi, menggoyangkan tubuhnya perlahan, namun tangisan bayi justru semakin keras. Suara itu memecah hening, menambah lapisan dramatis yang membuat semua orang semakin terfokus pada situasi ini. Bayi yang menangis menjadi simbol dari rahasia yang tidak bisa lagi disembunyikan, kebenaran yang hadir secara fisik di tengah keluarga, dan semua orang merasakannya. Arini menahan tawa kecil, yang terdengar lembut namun jelas di tengah keheningan. Ia merasakan ketenangan batin yang luar biasa, mengetahui bahwa ibu mertuanya, Nyonya Ratna, telah meninggalkan kejutan yang membuat kebenaran muncul secara dramatis. Arini sadar bahwa hari itu akan menjadi momen pengungkapan total, momen di mana rahasia yang selama ini tersembunyi akan terbuka sepenuhnya, dan ia mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap reaksi yang mungkin muncul dari para kerabat. Pak Hendro akhirnya mengambil napas panjang, bersiap untuk mulai membaca wasiat. Namun sebelum kata pertama terucap, semua mata masih tertuju pada Jaya, Sinta, dan bayi. Detik-detik itu terasa panjang, hampir seperti waktu berhenti. Ketegangan psikologis mencapai puncaknya. Semua orang merasakan bahwa momen ini bukan sekadar pembacaan dokumen. Ini adalah pertunjukan emosional yang menampilkan cinta, pengkhianatan, moral,
dan kebenaran yang tak bisa dihindari. Jaya mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat, napasnya tersengal. Ia menunduk, menahan kata-kata yang ingin keluar, mengetahui bahwa setiap perkataannya bisa menambah bencana bagi dirinya sendiri. Semua gerakannya diamati oleh Arini, yang duduk tenang namun penuh kewaspadaan. Ia menyadari bahwa hari ini adalah momen puncak, ujian psikologis yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Suasana di ruang tamu rumah tua itu berubah drastis ketika Pak Hendro, pengacara yang tegas dan rapi, menegakkan tubuhnya, menarik napas panjang, dan membuka dokumen yang telah lama menunggu untuk dibacakan. Suara kertas yang digesekkan terdengar jelas di seluruh ruangan, memecah keheningan dengan intensitas yang hampir bisa dirasakan oleh setiap orang. Semua mata tertuju padanya, tetapi perhatian sebagian besar terfokus pada Jaya, Sinta, dan bayi yang menangis, yang kini menjadi pusat ketegangan. Detik-detik itu seakan melambat, seolah setiap detik akan menentukan nasib semua orang yang hadir. Arini tetap duduk tenang, tetapi matanya tajam, menatap Jaya dengan ketenangan yang menyembunyikan kepuasan dalam hatinya. Ia tahu, hari itu bukan hanya tentang harta, tetapi tentang pengungkapan rahasia dan kebenaran. Senyum tipisnya hampir tidak terlihat bagi orang lain, tetapi dalam diam, ia merasakan kepuasan karena rencana ibu mertuanya tampak berjalan sempurna. Ia bisa merasakan gelombang emosi yang datang dari Jaya, kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan, dan ketakutan yang perlahan muncul di matanya. Pak Hendro menyesuaikan posisi dokumen, menatap setiap orang di ruangan untuk memastikan mereka siap. Semua kerabat menahan napas, beberapa menunduk, beberapa menatap kosong ke arah lantai, dan beberapa menatap Jaya serta Sinta dengan rasa penasaran dan jijik yang bercampur. Suara napas, desahan, dan detak jantung hampir terdengar nyata di tengah keheningan. Bahkan bayi yang menangis seolah ikut menambah tekanan emosional, mengingatkan semua orang bahwa rahasia yang selama ini tersembunyi kini hadir dalam bentuk nyata di depan mata mereka. Pak Hendro memulai dengan kata-kata formal namun tegas. Suaranya jelas dan resonan, setiap kata yang diucapkannya terdengar berat, membawa dampak psikologis kepada semua orang yang hadir. Ia mulai menyebutkan nama-nama penerima warisan, urutan harta, dan ketentuan yang telah ditulis dengan cermat oleh Nyonya Retna. Setiap kalimat diucapkan dengan perlahan, memberi waktu bagi semua orang untuk mencerna informasi dan bereaksi secara emosional. Reaksi pertama muncul dari kerabat yang selama ini merasa paling dekat dengan Nyonya Retna. Beberapa menunduk dengan rasa haru, beberapa meneteskan air mata karena merasa dihargai atau mendapat keadilan, sementara beberapa menatap kosong karena tidak menyangka apa yang mereka dengar. Ketegangan meningkat ketika Pak Hendro mulai menyebut nama Jaya. Napas Jaya tersengal, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar. Ia tahu, apapun yang disebutkan akan berhubungan langsung dengan rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Arini menatapnya dengan tenang, matanya mengikuti setiap gerakan kecilnya, setiap tarikan napas, gerakan tangan, atau kedipan mata yang mengungkapkan ketakutan dan kecemasan. Ia merasakan kepuasan yang samar muncul di hatinya karena rahasia Jaya kini mulai terbongkar secara tidak langsung melalui reaksi semua orang. Ia tahu, hari ini adalah momen puncak dari semua pengamatan, kesabaran, dan strategi yang telah dipelajari selama bertahun-tahun. Sinta menatap dokumen di tangan Pak Hendro dengan rasa takut. Bayi yang digendongnya menangis lebih keras, seolah merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Ia mencoba menenangkan bayi itu dengan menggoyangkan tubuhnya perlahan. Namun tangisan justru menambah dramatisasi situasi. Wajahnya pucat, bibir gemetar, dan matanya sesekali menatap Arini, berharap menemukan tanda belas kasihan atau pengertian. Namun tatapan Arini yang tenang dan penuh kewaspadaan membuatnya menyadari bahwa hari itu, tidak ada yang bisa melindungi rahasia Jaya lagi. Pak Hendro melanjutkan membaca dengan intonasi yang tepat, menekankan kata-kata penting sesuai keinginan Nyonya Retna. Ia membaca setiap ketentuan warisan, termasuk barang-barang berharga, properti, dan sejumlah uang, dengan perlahan agar semua orang memahami implikasinya. Setiap kalimat terdengar seperti dentuman yang menggema di hati para pendengar, terutama bagi Jaya yang merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Para kerabat bereaksi berbeda-beda.
Beberapa tersenyum lega, beberapa meneteskan air mata, dan beberapa menatap Jaya dengan marah. Gelombang emosi itu bergabung dengan ketegangan yang sebelumnya sudah ada, menciptakan atmosfer yang hampir bisa dipotong dengan pisau. Tidak ada yang bisa menahan diri. Setiap detik pembacaan membawa reaksi baru, semakin memperjelas ketegangan yang ada. Arini tetap tenang, tetapi hatinya dipenuhi rasa puas yang tak terlukiskan. Ia menatap Jaya yang semakin pucat, menyadari bahwa kebohongan dan pengkhianatan yang selama ini disembunyikan kini mulai terekspos. Ia merasakan kepuasan batin karena ibu mertuanya telah meninggalkan dokumen yang bukan hanya membagi harta, tetapi juga menegakkan keadilan dan membuka kebenaran dengan cara yang dramatis. Jaya mencoba mengatur posisi duduknya, mencoba menenangkan diri, tetapi setiap gerakannya diamati dengan teliti oleh Arini. Napasnya tersengal, tangannya gemetar, dan wajahnya memutih. Ia menyadari, tidak ada satupun gerakan atau kata yang bisa menyelamatkan dirinya dari sorotan dan penghakiman yang hadir di ruangan itu. Sinta menatapnya dengan panik, menggenggam bayi lebih erat, tetapi tidak bisa mengurangi ketegangan yang muncul. Pak Hendro melanjutkan membaca, menyebutkan nama-nama yang menerima bagian tertentu dari warisan. Reaksi dari setiap nama menciptakan gelombang baru di ruang tamu. Ada yang tersenyum lega, ada yang menunduk sedih, dan beberapa menatap Jaya dengan pandangan yang tajam dan marah. Ketegangan semakin memuncak ketika nama Jaya disebut, karena implikasi yang muncul tidak hanya soal harta, tetapi juga rahasia yang selama ini disembunyikan. Arini menahan tawa tipis yang hampir tidak terdengar. Ia tahu, semua rencana ibu mertuanya berjalan sesuai rencana. Kebenaran akan terbongkar, dan keadilan akan ditegakkan, tanpa harus ia lakukan apapun. Tatapan Arini yang tenang dan penuh kewaspadaan membuat Jaya semakin panik. Ia sadar, hari itu adalah titik balik dalam hidupnya, ujian terbesar di hadapan keluarga, dan momen di mana rahasia selama bertahun-tahun akan terbuka sepenuhnya. Suasana di ruang tamu semakin memuncak. Bayi yang menangis, napas Jaya yang tersengal, ekspresi cemas Sinta, dan reaksi emosional para kerabat menciptakan atmosfer yang sangat tegang. Setiap kata yang diucapkan Pak Hendro menambah ketegangan, dan semua orang merasakan bahwa momen ini adalah puncak dari drama yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pak Hendro berhenti sejenak, menatap semua orang, memberi mereka waktu untuk mencerna setiap kata yang telah dibacakan. Hening itu terasa tebal, setiap orang menahan napas, dan beberapa menunduk untuk menenangkan diri. Arini memanfaatkan jeda itu untuk menarik napas panjang, menenangkan pikirannya, dan memperkuat ketenangan batinnya. Ia tahu, momen berikutnya akan lebih dramatis karena keputusan dan pengungkapan yang akan segera diucapkan. Jaya, yang duduk canggung, merasakan tekanan yang semakin berat. Ia tahu bahwa rahasia yang selama ini ia sembunyikan tidak bisa lagi ditutupi. Detik-detik itu adalah ujian terbesar dalam hidupnya, dan setiap gerakan kecilnya diamati oleh Arini, Pak Hendro, dan kerabat lainnya. Ia menunduk, mencoba menahan air mata atau kata-kata yang bisa memperburuk keadaan, tetapi ketegangan psikologis itu hampir tak tertahankan. Begitu kata-kata Pak Hendro mulai mengalir dari mulutnya, ruang tamu yang semula penuh ketegangan berubah menjadi lautan emosi yang meledak-ledak. Suara pengacara yang tegas dan berat menekankan setiap kalimat seperti palu yang menghantam lantai kayu tua, dan setiap kata yang diucapkannya membuat udara di sekeliling seakan menebal. Para kerabat, yang sebelumnya menahan napas dalam hening, mulai bereaksi. Beberapa menutup mulut dengan tangan, mencoba menahan teriakan kaget, sementara yang lain menatap Jaya dengan pandangan yang sulit diuraikan, antara marah, tidak percaya, dan bimbang. Arini tetap duduk dengan ketenangan yang nyaris patung, tetapi dalam hatinya, ada kepuasan yang tidak bisa ia sembunyikan. Tatapannya menembus Jaya, yang kini tampak semakin cemas dan putus asa. Setiap kali Pak Hendro menyebutkan ketentuan wasiat yang menyasar Jaya, matanya berkaca-kaca, napasnya tersengal, dan wajahnya pucat. Jaya sadar, rahasia yang selama ini ia sembunyikan telah terbongkar, dan ia tidak memiliki satupun cara untuk memperbaiki keadaan. Arini menahan senyum tipis, merasakan kepuasan yang samar namun memuncak dalam hatinya karena ibu mertuanya telah menyiapkan skenario ini dengan sempurna.
Sinta yang berada di sisi Jaya menggenggam erat lengan suaminya. Bayi yang digendongnya menangis semakin keras, seakan ikut merasakan ketegangan dan kebingungan di ruangan. Wajah Sinta pucat, bibirnya gemetar, dan matanya sesekali menatap Arini, berharap menemukan perlindungan atau simpati. Namun tatapan Arini yang tenang, penuh kewaspadaan, dan sedikit mengejek, membuat Sinta sadar bahwa hari itu, kebenaran berada di pihak Arini. Semua ketakutan dan kebingungan yang dirasakannya semakin menumpuk, dan tangisan bayi menjadi simbol dari rahasia yang tidak bisa lagi disembunyikan. Kerabat lain mulai bereaksi dengan cara yang semakin nyata. Beberapa menunduk, menahan napas, ada yang mulai menangis, dan beberapa saling berbisik, mencoba memahami betapa besar pengkhianatan yang telah terjadi. Ada rasa jijik dan marah yang bercampur dengan rasa kasihan terhadap Sinta dan bayi, tetapi perasaan marah terhadap Jaya lebih dominan. Gelombang emosi itu saling bertabrakan, membuat suasana di ruangan itu semakin panas dan tidak terkendali. Pak Hendro membaca setiap ketentuan warisan dengan perlahan, menekankan nama-nama penerima dan bagian yang mereka terima. Saat ia menyebut harta yang jatuh kepada Arini, beberapa kerabat tersenyum lega, ada yang meneteskan air mata haru, dan beberapa menunduk untuk menahan perasaan campur aduk yang mereka rasakan. Reaksi itu menegaskan bahwa keadilan telah dijalankan sesuai kehendak Nyonya Retna. Jaya semakin panik ketika Pak Hendro mulai menyebut nama Sinta dan bayi yang dibawanya. Ekspresinya berubah drastis, wajahnya pucat, tangan gemetar, dan napasnya tersengal. Ia tahu, semua kerabat kini menyadari hubungan gelap yang selama ini ia sembunyikan, dan kehadiran Sinta serta bayinya menjadi bukti nyata yang tak terbantahkan. Ketegangan psikologis yang dirasakannya semakin meningkat, membuatnya seakan tersudut dan tak berdaya. Arini menatap Jaya dengan tajam, menahan tawa kecil yang terdengar seperti gemerisik lembut di tengah ruangan. Ia merasakan kepuasan batin yang mendalam karena rencana ibu mertuanya berjalan dengan sempurna. Kebenaran muncul di depan mata semua orang, dan Jaya tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongannya. Tatapan Arini menegaskan bahwa hari itu adalah puncak dari semua pengamatan, kesabaran, dan strategi yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Beberapa kerabat mulai bereaksi lebih keras. Ada yang menatap Jaya dengan kemarahan yang jelas terlihat. Beberapa menutup wajah mereka dengan tangan karena tak sanggup menatap pengkhianatan yang terbuka, sementara beberapa menatap Sinta dan bayi dengan rasa iba. Atmosfer emosional di ruang tamu itu terasa seperti badai yang menghantam setiap sudut, mengguncang pikiran dan perasaan semua yang hadir. Pak Hendro berhenti sejenak, memberi jeda agar semua orang bisa mencerna informasi yang baru saja diungkapkan. Hening itu terasa menekan, hampir bisa dirasakan secara fisik oleh semua orang. Arini menarik napas panjang, menenangkan pikirannya, dan menyiapkan diri menghadapi gelombang berikutnya. Ia tahu, apapun yang akan diungkapkan Pak Hendro selanjutnya akan menambah drama dan ketegangan. Jaya menunduk, mencoba menenangkan diri, tetapi napasnya tersengal dan tangannya gemetar. Ia menyadari bahwa rahasia yang selama ini ia sembunyikan tidak bisa lagi ditutupi. Bayi yang menangis semakin keras, menambah ketegangan psikologis yang ia rasakan. Sinta mencoba menenangkan bayi dengan menggoyangkan tubuhnya perlahan. Namun tangisan itu justru membuat suasana semakin dramatis. Arini menahan tawa tipis yang hampir tak terdengar. Ia merasakan kepuasan batin yang luar biasa karena ibu mertuanya telah meninggalkan dokumen yang bukan hanya membagi harta, tetapi juga menegakkan keadilan dan mengungkapkan kebenaran. Tatapannya tajam ke arah Jaya semakin membuat suaminya panik, sadar bahwa semua kebohongan yang selama ini ia sembunyikan kini terekspos. Kerabat lain bereaksi dengan intensitas berbeda-beda. Beberapa menahan tangis, beberapa menatap kosong ke arah lantai, dan beberapa menatap Jaya dengan mata yang memancarkan kemarahan dan ketidakpercayaan. Gelombang emosi ini membuat suasana di ruangan itu semakin panas, dan setiap detik menambah tekanan psikologis bagi Jaya dan Sinta. Pak Hendro melanjutkan membaca, menekankan setiap nama dan bagian warisan. Suara kertas yang digesekkan terdengar keras di seluruh ruangan, dan setiap kata yang diucapkan seperti memukul hati semua yang mendengar. Bayi yang menangis, napas Jaya yang tersengal, dan ekspresi cemas Sinta semakin menambah nuansa dramatis.
Semua orang merasakan bahwa momen ini bukan hanya tentang harta, tetapi tentang kebenaran, moral, dan keadilan yang akhirnya terlihat jelas. Arini duduk dengan tenang, matanya mengikuti setiap gerakan Jaya. Ia merasakan kepuasan yang mendalam karena rahasia telah terbuka, dan semua reaksi yang muncul memperkuat posisi moralnya. Ia tahu bahwa hari itu adalah puncak dari drama yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan setiap orang yang hadir akan menyadari kebenaran secara langsung. Jaya mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Ia menunduk, menahan kata-kata yang ingin keluar, menyadari bahwa setiap perkataannya bisa memperburuk keadaan. Sinta menatapnya dengan panik, menggenggam bayi lebih erat, tetapi tidak bisa mengurangi ketegangan yang ada. Suasana emosional di ruang tamu semakin memuncak, membuat setiap orang yang hadir merasakan tekanan yang hampir tak tertahankan. Ketika suara Pak Hendro semakin mantap membacakan dokumen wasiat, ruang tamu itu terasa seperti arena pertarungan emosi yang tak terlihat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan memantik ledakan kecil di hati para kerabat. Mata mereka melebar, napas mereka tercekat, dan beberapa tangan gemetar menahan perasaan yang ingin meledak. Suasana yang sebelumnya penuh ketegangan kini berubah menjadi badai emosional yang menghantam setiap sudut ruang tamu, dan semua orang merasakan tekanan itu dengan intensitas yang berbeda-beda. Jaya berdiri canggung, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar hebat. Napasnya tersengal, keringat menetes di pelipis, dan matanya berkaca-kaca. Ia merasa dunia di sekitarnya runtuh. Selama bertahun-tahun, rahasia yang selama ini ia sembunyikan mulai terbongkar di hadapan semua orang, termasuk istri yang selama ini ia kira tidak mengetahui apapun. Setiap gerakan kecilnya diperhatikan dengan tajam oleh Arini, dan hal itu membuatnya semakin cemas. Bayi yang digendong Sinta menangis lebih keras, seolah menambah dramatisasi momen yang telah memuncak. Arini duduk seperti patung yang anggun, matanya menatap tajam Jaya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun tatapannya memancarkan rasa puas dan kemenangan batin. Ia merasakan gelombang emosi yang terpancar dari Jaya, yang tidak bisa lagi menyembunyikan ketakutan, kegelisahan, dan rasa bersalahnya. Arini tahu, hari itu adalah momen puncak, di mana rahasia dan kebenaran akan terbuka sepenuhnya, dan semua orang yang hadir akan menyadari skema moral yang telah disusun oleh ibu mertuanya. Sinta, yang berada di sisi Jaya, tampak seperti anak kecil yang tersesat. Wajahnya pucat, bibir gemetar, dan matanya berkaca-kaca. Ia mencoba menenangkan bayi yang menangis dengan menggoyangkan tubuhnya perlahan, tetapi suara tangisan itu semakin keras, menambah tekanan emosional bagi semua orang. Ia sadar bahwa hari ini, keberadaannya dan bayi yang dibawanya menjadi simbol pengungkapan kebenaran, dan hal itu membuatnya ketakutan sekaligus merasa tak berdaya. Kerabat yang hadir bereaksi semakin nyata. Beberapa menatap Jaya dengan mata yang memancarkan kemarahan dan kebencian. Beberapa menutup wajah dengan tangan untuk menahan tangis atau teriakan. Dan beberapa saling berbisik untuk menenangkan diri. Suasana emosional itu berubah menjadi konflik psikologis yang tak bisa dihindari. Dan setiap detik menambah ketegangan di ruangan. Gelombang emosi yang berbeda-beda bertabrakan, membuat udara di sekeliling terasa tebal. Hampir bisa dipotong dengan pisau. Pak Hendro menatap semua orang sejenak, memberi jeda agar semua orang bisa mencerna kata-kata yang baru saja diungkapkan. Hening itu terasa menekan, membuat jantung setiap orang berdetak lebih cepat. Arini memanfaatkan momen itu untuk menarik napas panjang, menenangkan diri, dan mempersiapkan diri menghadapi ledakan emosi berikutnya. Ia tahu, apapun yang akan terjadi selanjutnya, ia memiliki kendali moral dan psikologis atas situasi itu. Jaya mencoba berbicara, namun suaranya tercekat. Kata-katanya tidak keluar dengan sempurna. Ia menunduk, mencoba menahan air mata dan rasa malu yang menguasai dirinya. Setiap kata yang ingin ia ucapkan seolah macet di tenggorokannya, dan hal itu semakin menambah rasa panik yang sudah memuncak. Ia sadar bahwa rahasia yang selama ini ia sembunyikan tidak bisa lagi ditutupi. Dan kehadiran Arini yang tenang membuatnya merasa terpojok. Arini menahan tawa kecil yang terdengar lembut namun jelas di tengah keheningan yang menekan. Ia menyadari bahwa ibu mertuanya telah meninggalkan dokumen wasiat yang tidak hanya membagi harta,
tetapi juga menegakkan keadilan dan mengungkapkan kebenaran secara dramatis. Tatapannya yang menembus ke arah Jaya semakin memperjelas posisi moralnya, dan hal itu membuat Jaya semakin panik. Ia merasa terjebak, dan tekanan psikologis yang dirasakannya hampir tak tertahankan. Para kerabat semakin tidak bisa menahan diri. Ada yang menjerit marah, ada yang menutup wajah dengan tangan, dan beberapa menangis terseduh-seduh. Gelombang emosi itu menabrak setiap orang, menciptakan atmosfer dramatis yang sulit dilupakan. Suara tangisan bayi, napas tersengal Jaya, dan desahan Sinta bergabung menjadi simfoni ketegangan yang menyelimuti ruang tamu. Pak Hendro melanjutkan pembacaan dengan intonasi yang tegas, menekankan setiap nama dan bagian warisan. Ketegangan meningkat ketika nama Jaya dan Sinta disebut secara bersamaan, menandakan bahwa rahasia mereka kini terbuka sepenuhnya. Jaya semakin pucat, tangan gemetar, dan napas tersengal. Ia sadar, hari itu adalah titik balik dalam hidupnya, ujian terbesar yang mengungkapkan seluruh pengkhianatan dan kebohongannya. Arini duduk dengan tenang, namun hatinya dipenuhi rasa puas. Ia menatap Jaya, Sinta, dan bayi yang menangis, merasakan kepuasan batin karena rahasia yang selama ini disembunyikan kini terbongkar. Ia tahu, hari itu adalah puncak dari drama keluarga yang telah lama dipendam, dan setiap reaksi yang muncul memperkuat keadilan yang ditinggalkan oleh ibu mertuanya. Suasana semakin memuncak ketika beberapa kerabat mulai bersuara. Ada yang menegur Jaya dengan suara bergetar karena marah, ada yang menenangkan Sinta, dan beberapa mencoba menahan amarah mereka. Ledakan emosi ini membuat ruangan seperti dipenuhi energi yang tak bisa dikendalikan, dan setiap orang merasakan tekanan psikologis yang hampir tak tertahankan. Jaya mencoba menjelaskan sesuatu, tetapi suaranya pecah dan tidak ada kata yang terdengar jelas. Arini menatapnya dengan tajam, menyadari bahwa suaminya tidak memiliki kontrol atas situasi ini. Semua kerabat menyadari bahwa rahasia Jaya telah terbuka, dan suasana emosional itu membuat konflik moral dan psikologis mencapai puncaknya. Bayi yang menangis semakin keras, menambah dimensi dramatis yang tidak bisa diabaikan. Sinta menggenggam bayi lebih erat, mencoba menenangkan diri, tetapi tekanan emosional yang ada membuatnya semakin panik. Arini duduk tenang, menyaksikan semuanya dengan kepuasan, menyadari bahwa ibu mertuanya telah menyiapkan skenario yang sempurna untuk mengungkapkan kebenaran dan menegakkan keadilan. Kerabat lain bereaksi dengan cara yang berbeda-beda. Beberapa meneteskan air mata haru karena keadilan tercapai, beberapa merasa jijik dan marah terhadap Jaya, sementara beberapa hanya menatap kosong, tidak percaya dengan pengkhianatan yang terjadi di depan mata mereka. Suasana emosional di ruang tamu mencapai puncaknya, dan setiap orang merasakan tekanan yang hampir tak tertahankan. Pak Hendro melanjutkan membaca, memastikan setiap ketentuan dipahami dan didengar oleh semua yang hadir. Ketegangan meningkat, dan setiap gerakan kecil Jaya menjadi sorotan. Ia semakin sadar bahwa rahasia yang selama ini disembunyikan tidak bisa lagi ditutupi, dan Arini duduk dengan tenang, memanfaatkan momen ini untuk memperkuat posisi moral dan psikologisnya. Detik-detik setelah Pak Hendro menutup dokumen wasiat terasa seperti keheningan yang menekan, berat, dan memaksa semua orang menarik napas dalam-dalam. Ruang tamu yang penuh dengan gelombang emosi kini bagai lautan yang tenang di permukaan namun bergelombang dahsyat di dasar. Semua orang menatap satu sama lain, mencoba memahami konsekuensi dari kata-kata yang baru saja mereka dengar. Ada rasa lega, marah, sedih, dan tidak percaya yang bercampur menjadi satu. Suasana yang begitu tebal sehingga hampir bisa dirasakan secara fisik. Arini duduk dengan tenang, wajahnya tetap anggun, namun matanya bersinar dengan kepuasan yang mendalam. Ia menatap Jaya, menyaksikan ekspresi panik, putus asa, dan marah yang tercermin di wajahnya. Setiap gerakan suaminya diamati dengan seksama, napas yang tersengal, tangan yang gemetar, dan mata yang berkaca-kaca seakan menjadi saksi dari kekalahan psikologisnya sendiri. Arini tahu, ibu mertuanya telah menyusun skenario ini dengan sempurna, bukan hanya untuk membagi harta, tetapi juga untuk menegakkan keadilan dan mengungkapkan kebenaran secara dramatis. Jaya menunduk, hampir tak mampu menatap wajah Arini. Ia merasa terpojok, disorot, dan kehilangan kendali atas situasi yang kini memuncak di depannya.
Semua kerabat menatapnya, beberapa dengan kemarahan yang membara, beberapa dengan rasa jijik, dan beberapa dengan rasa kasihan terhadap Sinta dan bayi. Tekanan psikologis yang dialami Jaya begitu hebat sehingga ia merasa seakan tercekik oleh kehadiran semua orang. Bayi yang menangis menambah lapisan dramatis, membuat situasi seakan tidak bisa ditenangkan dengan kata-kata atau gerakan sederhana. Sinta menggenggam bayi lebih erat, mencoba menenangkan dirinya sendiri dan anaknya. Namun tekanan yang ada terlalu besar untuk bisa diatasi hanya dengan memeluk bayi. Suasana di ruang tamu membuatnya merasa seperti terjebak dalam badai emosi yang tidak berujung. Ia menatap Arini dengan harap, mencari tanda belas kasihan atau pengertian, namun tatapan Arini tetap tenang dan penuh kewaspadaan, menunjukkan bahwa kebenaran kini berada di pihak Arini. Beberapa kerabat mulai bereaksi lebih keras. Ada yang menutup wajah dengan tangan, menahan tangis atau teriakan, sementara yang lain menatap Jaya dengan mata yang tajam dan penuh amarah. Gelombang emosi yang saling bertabrakan membuat atmosfer di ruangan itu semakin panas. Suasana seperti dipenuhi energi yang hampir bisa dipotong dengan pisau, dan setiap detik menambah ketegangan yang tak tertahankan. Pak Hendro menegakkan tubuhnya, menatap semua orang sejenak sebelum akhirnya berbicara lagi. Suaranya tegas, namun lembut, menekankan bahwa pembacaan wasiat telah selesai dan semua keputusan adalah final. Hening sejenak menyelimuti ruang tamu, seolah semua orang menahan napas untuk menyerap kenyataan yang baru saja terungkap. Arini menarik napas panjang, menenangkan diri, dan menyiapkan diri menghadapi reaksi terakhir dari Jaya, Sinta, dan kerabat lainnya. Jaya mencoba berkata sesuatu, namun kata-katanya tercekat dan tidak terdengar jelas. Napasnya tersengal, wajahnya pucat, dan tangannya gemetar hebat. Ia sadar bahwa rahasia yang selama ini ia sembunyikan telah terbongkar sepenuhnya, dan tidak ada satupun kata yang bisa mengubah kenyataan ini. Arini menatapnya dengan tenang, matanya penuh kemenangan psikologis, dan tatapan itu semakin membuat Jaya merasa tak berdaya. Sinta menatap Jaya, kemudian bayi yang digendongnya, dan akhirnya ke arah Arini. Ia sadar bahwa situasi ini berada di luar kendali mereka. Wajahnya pucat, bibir gemetar, dan mata berkaca-kaca. Bayi yang menangis semakin keras, menambah dramatisasi situasi yang kini mencapai puncaknya. Semua kerabat menatap Sinta, beberapa dengan rasa kasihan, beberapa dengan rasa jijik, namun semuanya menyadari bahwa kehadiran Sinta dan bayi menjadi simbol dari pengungkapan rahasia yang tak bisa lagi disembunyikan. Kerabat lain bereaksi secara berbeda. Beberapa menunduk, menahan tangis, beberapa menatap kosong ke arah lantai, dan beberapa menatap Jaya dengan kemarahan dan kebencian yang jelas terlihat. Suasana emosional di ruang tamu mencapai puncaknya. Gelombang emosi yang bercampur antara kemarahan, keadilan, kepedihan, dan kelegaan membuat setiap orang merasakan ketegangan yang hampir tak tertahankan. Arini menahan tawa kecil yang terdengar lembut, hampir seperti gemerisik di tengah keheningan. Ia merasakan kepuasan batin karena kebenaran telah terbongkar, dan ibu mertuanya telah meninggalkan rencana yang membuat semua rahasia terungkap dengan cara yang dramatis. Tatapan Arini yang tenang ke arah Jaya semakin menegaskan posisi moralnya, membuat Jaya merasa semakin terpojok dan putus asa. Pak Hendro kemudian menekankan bahwa keputusan wasiat bersifat final dan semua pihak harus menerima hasilnya. Ia menegaskan bahwa warisan telah dibagi sesuai keinginan Nyonya Ratna, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Suasana hening kembali menyelimuti ruang tamu, namun ketegangan psikologis masih terasa kuat. Semua orang memproses kenyataan yang baru saja diungkapkan, dan rasa lega bercampur dengan rasa sedih atau marah menciptakan campuran emosi yang sangat kompleks. Jaya duduk tanpa daya, menunduk, tangannya menutupi wajah, dan napasnya tersengal. Ia sadar bahwa hari itu adalah titik balik dalam hidupnya, di mana rahasia dan pengkhianatan yang selama ini disembunyikan telah terbongkar sepenuhnya. Bayi yang menangis seakan menegaskan ketidakberdayaan mereka, dan Sinta hanya bisa menatap kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Arini menatap Jaya, kemudian Sinta, dan akhirnya kerabat lain. Ia merasa lega karena semua kebenaran telah muncul, dan keadilan ibu mertuanya kini terlihat jelas. Ia menarik napas panjang, menenangkan dirinya,
dan mempersiapkan diri untuk menghadapi momen berikutnya, yaitu penutupan emosional yang akan membawa cerita ini menuju akhir yang sedih. Beberapa kerabat mulai menenangkan diri, beberapa masih menangis, dan beberapa menatap Jaya dan Sinta dengan ekspresi campur aduk, antara marah, kasihan, dan tidak percaya. Suasana emosional di ruang tamu masih tegang, namun mulai menurun perlahan karena semua orang menyadari bahwa pembacaan wasiat telah selesai dan keputusan tidak bisa diubah. Jaya menunduk dalam diam, sadar bahwa tidak ada jalan kembali. Arini tetap duduk tenang, wajahnya anggun, namun matanya bersinar dengan kepuasan batin. Sinta menatap bayi yang digendongnya, menangis pelan, menyadari bahwa masa depan mereka kini penuh ketidakpastian. Semua kerabat memproses kenyataan yang baru saja mereka dengar, dan suasana sedih, marah, dan lega bercampur menjadi satu. Akhirnya, suara tangisan bayi mulai reda, meski ketegangan psikologis masih terasa di udara. Pak Hendro menutup dokumen wasiat dan menunduk sejenak, memberi ruang bagi semua orang untuk menerima kenyataan. Arini menarik napas panjang, menyadari bahwa hari itu, meski menyakitkan, kebenaran telah ditegakkan, dan keadilan ibu mertuanya berhasil terwujud. Hari itu, setelah suara Pak Hendro menutup dokumen wasiat terdengar dan seluruh isi warisan resmi diumumkan, ruang tamu rumah tua itu perlahan-lahan menyerap keheningan yang tebal. Semuanya telah terjadi. Rahasia yang tersembunyi selama bertahun-tahun telah terbuka, kebohongan Jaya tak bisa lagi disembunyikan, dan kebenaran yang ditinggalkan Nyonya Ratna terpampang di depan semua kerabat. Namun, meski keadilan tercapai, suasana tetap dipenuhi kesedihan dan kepahitan. Suara tangisan bayi yang baru-baru ini menjadi simbol dari pengungkapan rahasia kini mulai mereda. Namun efek emosional dari peristiwa itu masih terasa di setiap sudut ruangan. Arini duduk dengan tenang, wajahnya tetap anggun, namun di dalam hatinya ada rasa hampa yang samar. Kepuasan moral telah tercapai. Ibu mertuanya telah menyiapkan warisan bukan sekadar harta, tetapi juga pelajaran hidup dan pembalasan kebenaran yang tertunda. Ia menatap Jaya, yang kini tampak runtuh secara emosional. Napasnya tersengal, wajah pucat, dan tangannya menutupi sebagian wajahnya, menandakan kehancuran psikologis yang mendalam. Ia menyadari bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali, dan setiap kerabat di ruangan itu telah menyaksikan penyingkapan pengkhianatan yang selama ini ia lakukan. Sinta duduk di kursi samping Jaya. Bayi yang digendongnya tertidur lelap setelah menangis lama. Wajahnya pucat, bibir gemetar, dan matanya sembab. Ia sadar bahwa kehadiran mereka telah mengubah pandangan semua orang terhadapnya, dan tidak ada yang bisa memulihkan reputasi atau kehormatan mereka yang hancur. Suasana sedih itu meresap ke dalam hati semua orang yang hadir, sebuah campuran antara kasihan, kecewa, dan perasaan tidak berdaya. Kerabat lain mulai meninggalkan ruangan perlahan, beberapa menatap Jaya dan Sinta dengan pandangan yang tajam dan penuh pertanyaan, sementara beberapa menatap Arini dengan rasa hormat dan simpati. Beberapa menangis diam-diam, menahan emosi yang telah memuncak sepanjang hari. Rasa lega bercampur dengan kesedihan, menciptakan nuansa kompleks yang tak mudah diuraikan. Suasana yang tadinya dramatis kini berubah menjadi keheningan yang berat, penuh refleksi tentang apa yang baru saja terjadi. Arini berdiri, menatap sekeliling ruangan, menyadari bahwa kehidupan mereka semua kini berubah. Ia merasa lega karena kebenaran telah terbuka, namun di sisi lain ada rasa kehilangan yang dalam. Hubungan yang rusak, kehormatan yang ternodai, dan rasa sakit yang dialami Jaya, Sinta, serta beberapa kerabat membuat suasana menjadi getir. Arini menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Namun ia tahu bahwa hari itu, meski kebenaran tercapai, harga yang dibayar sangat besar, emosi yang hancur, kepercayaan yang sirna, dan ikatan keluarga yang retak. Jaya mencoba menatap Arini, mencoba berbicara, namun suaranya pecah, tersendat, dan hampir tidak terdengar. Arini menatapnya dengan campuran ketegasan dan kesedihan yang tenang. Ia tahu, tidak ada kata atau tindakan yang bisa memperbaiki kehancuran yang telah terjadi. Bayi yang tertidur di pangkuan Sinta menjadi simbol ketidakbersalahan yang harus dilindungi dari kesalahan orang dewasa. Semua yang hadir menyadari bahwa konsekuensi dari pengkhianatan dan rahasia yang disembunyikan tidak bisa diubah lagi.
Pak Hendro menutup dokumen wasiat dengan lembut, menandakan bahwa urusan hukum telah selesai. Namun keheningan yang tersisa berbicara lebih keras daripada kata-kata. Semua orang duduk atau berdiri dalam diam, merenungi dampak emosional dari peristiwa itu. Beberapa menunduk, menahan air mata, sementara beberapa menatap kosong, kehilangan arah dan harapan sementara. Suasana sedih itu menyelimuti ruang tamu seperti kabut tebal yang sulit ditembus. Arini berjalan perlahan ke jendela, menatap keluar ke halaman rumah yang tenang. Angin sore menyapu daun-daun yang berguguran, seolah membawa ketenangan namun juga kesepian. Ia menyadari bahwa meski kebenaran telah ditegakkan dan keadilan ibu mertuanya tercapai, tidak ada jalan untuk memperbaiki luka yang ditinggalkan. Semua yang hadir hari itu akan membawa kenangan emosional ini untuk waktu yang lama, sebuah peringatan bahwa rahasia, kebohongan, dan pengkhianatan selalu meninggalkan bekas yang sulit disembuhkan. Jaya dan Sinta meninggalkan ruangan perlahan. Bayi yang tertidur digendong dengan hati-hati. Ekspresi wajah mereka muram, penuh penyesalan dan kesedihan. Tidak ada kata yang diucapkan, karena setiap kata akan terasa sia-sia. Arini menatap mereka pergi, menyadari bahwa babak ini telah selesai, namun luka dan kehancuran emosional akan tetap tinggal. Ia menutup jendela perlahan, membiarkan sinar matahari sore menerpa wajahnya, namun kehangatan itu tidak mampu menutupi rasa sedih yang masih membekas. Beberapa kerabat lainnya juga meninggalkan rumah, beberapa menatap Arini dengan rasa hormat, beberapa menatap Jaya dan Sinta dengan perasaan campur aduk, namun semuanya merasakan bahwa hari itu telah menjadi titik balik yang tak bisa dilupakan. Ruangan yang tadinya penuh ketegangan kini sunyi, hanya tersisa bayangan dari peristiwa dramatis yang baru saja berlangsung. Arini duduk kembali di kursinya, menutup mata sejenak, dan menarik napas panjang. Ia merasakan kepuasan batin karena kebenaran telah terbuka dan keadilan telah ditegakkan. Namun, rasa sedih yang dalam tidak bisa dihindari, hubungan yang hancur, rasa sakit yang tak terucapkan, dan luka emosional yang akan membekas untuk waktu yang lama. Ia menyadari bahwa kehidupan kadang membawa kemenangan yang pahit, di mana kebenaran datang bersamaan dengan kehilangan dan kesedihan yang mendalam. Sore itu berangsur menjadi malam, dan lampu-lampu di ruang tamu memancarkan cahaya hangat yang lembut. Arini menatap dokumen wasiat yang kini tertutup di atas meja, mengingat setiap kata, setiap keputusan, dan setiap emosi yang terungkap hari itu. Ia menyadari bahwa hari itu bukan hanya tentang warisan materi, tetapi tentang pelajaran moral, kebenaran, dan konsekuensi dari pengkhianatan. Bayangan masa lalu, pengkhianatan Jaya, dan penderitaan Sinta kini menjadi bagian dari sejarah keluarga yang tak bisa diubah lagi. Akhirnya, Arini berdiri, berjalan keluar rumah perlahan. Angin malam menyambutnya dengan tenang. Namun ia merasakan beratnya hari itu di setiap langkahnya. Kebenaran telah ditegakkan, namun harga yang dibayar terlalu tinggi, air mata, kehancuran, dan rasa sakit yang mendalam. Ia menatap langit malam, menyadari bahwa hidup kadang memberikan pelajaran yang paling pahit melalui cara yang paling dramatis. Dalam kesunyian malam itu, Arini merasakan kombinasi kepuasan moral dan kesedihan yang tak terelakkan. Kebenaran telah menang. Pengkhianatan telah terbongkar, dan keadilan ibu mertuanya telah terlaksana. Namun, akibat dari pengungkapan itu membawa rasa kehilangan yang dalam, sebuah penutup yang pahit, namun logis. Semua pihak menyadari bahwa kehidupan tidak selalu adil, dan konsekuensi dari tindakan manusia selalu hadir, tak peduli siapapun yang terlibat. Cerita itu berakhir dengan suasana yang hening, sedih, dan penuh refleksi. Arini berdiri di halaman rumah, menatap bintang-bintang di langit malam. Ia menyadari bahwa meski kebenaran telah terungkap, tidak ada cara untuk mengembalikan waktu, menghapus rasa sakit, atau menyembuhkan luka yang ditinggalkan. Namun, ada pelajaran yang jelas. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meski melalui cara yang pahit dan penuh air mata. Dengan langkah perlahan, Arini meninggalkan halaman rumah, meninggalkan bayangan Jaya, Sinta, dan bayi yang kini menjadi saksi dari kehancuran emosional mereka. Lampu-lampu rumah memudar di belakangnya, dan malam yang sunyi menyelimuti rumah itu, menutup babak yang dramatis dan menyedihkan. Kisah itu berakhir,
membawa pesan tentang kebenaran, keadilan, dan konsekuensi yang tak bisa dihindari.